Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, kalau Bapak bilang apa kabar semuanya, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus sekali ya. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jidni ilma warjukni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke semuanya, kita setelah berdoa nanti kita akan melaksanakan absensi terlebih dahulu. Bagi namanya yang dipanggil bisa langsung sebutkan hadir ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya harap berdiri. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nah, untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tema indahnya kebersamaan. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang indahnya kebersamaan, apakah kalian tahu kalian ini berasal dari suku mana? Kalian berasal dari suku mana? Sunda. Oh ya, dari suku Sunda ya. Dari suku Sunda. Nah, kalian tahu gak ada suku apa saja yang berada di Indonesia itu? Satu tadi suku Sunda, terus suku apa lagi? Jawa. Suku Jawa, terus apa lagi? Ya masih banyak lagi ya, selain suku Sunda dan juga suku Jawa. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita mengenal nama-nama suku yang ada di Indonesia. Nah, nanti itu akan ada satu buah video, namun sebelum itu kita akan bentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, silahkan nanti bisa berhitung. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 4 saja ya. Silahkan kalian bisa berhitung 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kalian dapatkan nomornya, silahkan kalian bisa berkumpul. Bisa berkumpul dengan nomor-nomor tersebut. Misalkan angka 1 dengan angka 1, angka 2 dengan angka 2, dan seterusnya. Silahkan boleh berhitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, silahkan kalian berkumpul dengan nomornya masing-masing. Ya, silakan berkumpul berpindah dengan nomornya masing-masing. Oke.
Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ini kan kalian sudah berkelompok. Nah, di sini ada sebuah video. Nah, kalian perhatikan ya dengan baik-baik videonya dengan sesama. Silahkan bisa diperhatikan. Kalau perlu kalian bisa tulis apa saja yang kalian lihat di video tersebut. Nanti itu setelah videonya selesai, nanti kalian akan diberi waktu untuk mendiskusikan apa saja yang kalian lihat di video tersebut. Dan nanti harus ada perwakilan. Satu orang ya. Ada perwakilan dari satu orang bisa menceritakan kembali apa saja yang dilihat oleh kalian di dalam video tersebut. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, silakan bisa kalian lihat videonya. Halo teman-teman, saya Dito dan ini Panda. Hari ini kita akan memulai petualangan seru keliling Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Setiap suku memiliki keunikan dan kekayaan budayanya sendiri. Ini budaya suku Jawa. Lihat keindahan batik, wayang, dan gamelan. Setiap motif punya arti khusus. Suku Sunda dari Jawa Barat terkenal dengan musik angklungnya yang merdu dan tarian jaipong yang energik. Budaya Betawi di Jakarta adalah perpaduan banyak suku. Lihat ondel-ondel dan tari tradisional yang ceria. Di Bali, suku Bali melestarikan seni tari dan musik yang indah. Setiap gerakan punya makna spiritual. Suku Batak dari Sumatera Utara memiliki rumah adat yang megah dan tenun ulos yang penuh makna kehidupan. Suku-suku Papua punya rumah honai yang cerdas. Bentuknya melindungi dari cuaca dingin di pegunungan. Suku Bugis dan Makassar terkenal sebagai pelaut ulung. Finisi adalah kapal tradisional yang mendunia. Suku Dayak memiliki kearifan lokal menjaga hutan. Mereka hidup harmonis dengan alam sekitar. Suku Minangkabau punya rumah gadang dengan atap seperti tanduk. Mereka menganut sistem kekerabatan matrilineal yang unik. Maluku disebut Spice Islands. Rempah-rempah dari sini pernah mengubah dunia. Ini warisan budaya yang berharga. Suku-suku di NTT terkenal dengan tenun ikatnya. Butuh waktu berminggu-minggu untuk membuat satu kain yang indah. Tari Saman dari Aceh menunjukkan kekuatan, disiplin, dan kebersamaan. Setiap gerakan punya makna mendalam. Suku Toraja punya tradisi unik menghormati leluhur. Setiap ukiran dan upacara punya makna spiritual yang dalam. Lihatlah, inilah Indonesia yang sebenarnya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Setiap suku memperkaya bangsa kita. Panda, sekarang aku mengerti. Perbedaan kita bukan pemecah, tapi kekuatan yang membuat Indonesia istimewa. Inilah cara terbaik belajar toleransi. Berbagi cerita dan pengalaman dengan teman-teman dari berbagai suku. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Inilah kekuatan sejati Indonesia. Permainan tradisional dari setiap suku mengajarkan kerjasama dan sportivitas. Mari kita lestarikan. Kuliner Indonesia mencerminkan keberagaman kita. Setiap daerah punya cita rasa unik yang memperkaya palate nasional. Indonesia punya 711 bahasa daerah. Belajar sapaan dasar dari berbagai bahasa menunjukkan penghargaan kita. Busana tradisional bukan hanya cantik, tapi juga mengandung nilai-nilai luhur dan kearifan lokal setiap suku. Setiap suku punya kearifan lokal menjaga alam. Pengetahuan tradisional ini sangat berharga untuk kelestarian bumi. Teknologi modern membantu melestarikan warisan budaya. Generasi muda bisa belajar tradisi dengan cara yang menarik. Generasi muda adalah penerus warisan budaya. Dengan belajar dan berbagi, kita jaga kekayaan ini untuk masa depan. Aku bangga jadi anak Indonesia. Keberagaman kita membuat negara ini istimewa. Mari kita jaga bersama. Menjadi anak Indonesia berarti bertanggung jawab melestarikan warisan budaya yang begitu kaya dan berharga. Sekarang giliran kamu. Ceritakan tentang suku dan budaya kamu. Bagaimana kamu melestarikan warisan budaya? Inilah harta karun sejati Indonesia. Bukan emas atau permata, tapi kekayaan budaya yang tak ternilai. Dengan semangat melestarikan budaya, masa depan Indonesia akan tetap warna-warni dan kaya warisan leluhur. Inilah Indonesia kita, kaya, beragam, dan penuh warna.
Mari terus merayakan perbedaan sebagai kekuatan. Terima kasih, Panda. Sekarang aku mengerti betapa berharganya kekayaan suku bangsa kita. Aku bangga jadi anak Indonesia. Nyana, kita telah belajar. Indonesia memiliki 1.311 suku. Setiap suku punya kekayaan budaya unik. Sekarang, ayo kita action. Pelajari budaya suku sendiri dan suku lain. Hormati perbedaan. Lestarikan kekayaan Indonesia. Terima kasih telah belajar bersama. Mari jadikan Indonesia yang lebih baik dengan menghargai keberagaman suku bangsa. Oke semuanya, setelah melihat video tadi, nah silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu apa saja yang kalian lihat dari video tersebut dan tuliskan ataupun nanti bisa didiskusikan bareng teman-teman dan nanti akan dipanggil perwakilan dari kelompok-kelompok tersebut untuk menceritakan kembali apa saja yang kalian lihat di dalam video tadi. Oke, silahkan saya kasih waktu 2 menit untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan dipanggil satu persatu perwakilan dari kelompok tersebut. Anak-anak semuanya, setelah kita tadi belajar bersama-sama mengenai perbedaan suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, sekarang di sini ada sebuah teks paragraf ya. Ada teks paragraf mengenai kita lebih mengenal suku Minang ya. Jadi nanti akan ada paragraf. Nah, paragrafnya itu sudah ada ya di kalian sendiri. Silakan kalian identifikasi. Nah, identifikasi apa ataupun teliti di setiap paragraf tersebut mana yang merupakan ide pokok dari paragraf tersebut ataupun kalimat pendukung. Nah, pokoknya yang pertama kalian tentukan ide pokok dari pembahasan per paragraf tersebut. Silahkan bisa kalian identifikasi per kelompoknya, cari mana saja ide pokok bahasan di setiap paragraf tersebut. Karena ide pokok tersebut tidak tentu biasanya adanya di awal, bisa juga di akhir, ataupun di tengah. Jadi ide pokok tersebut bisa terletak di awal, di tengah, ataupun di akhir dari paragraf tersebut. Silahkan identifikasi dulu, silahkan teliti dulu. Setelah itu kalian kumpulkan, itu sudah ada lembar jawabannya. Silahkan kalian kumpulkan nanti hasil kerja kelompok kalian. Kita kasih waktu 5 menit saja ya, karena kalian juga berkelompok. Silahkan identifikasi terlebih dahulu dan teliti, nanti langsung dikumpulkan ke depan. Semuanya, setelah tadi kita mengidentifikasi paragraf yang merupakan ide pokok ataupun kalimat yang menjadi pelengkapnya ataupun penguatnya dari ide paragraf tersebut. Nah, selanjutnya kita kan tadi itu selain suku-sukunya yang beragam. Nah, setelah juga kita mengenal barusan dari teks Rumah Adat Minang ataupun suku Minang. Nah, kita tahu bersama juga kan ada alat musik. Alat musik di Indonesia itu beragam. Contohnya di Jawa Barat ada suling, ada angklung, nah juga ada kendang gitu ya. Jadi beragam alat musik ya yang berada di Indonesia itu, karena beragam-ragamnya suku, alat-alat musiknya juga beragam. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi alat musiknya juga beragam. Nah, dimainkannya ada juga misalkan tadi suling ditiup, terus ada angklung digoyang-goyang seperti itu kan. Terus ada kendang yang ditepuk-tepuk seperti itu. Nah, pokoknya beragam. Nah, alat musik tadi juga itu bisa menghasilkan bunyi. Nah, kan kita suka mendengar ya bunyinya, misalkan bunyi suling, bunyi angklung, bunyi kendang. Nah, itu menghasilkan bunyi. Nah, tahu gak kenapa bunyi tersebut bisa didengar oleh kita? Gak tahu kan? Nah, supaya lebih tahu ataupun lebih lebih jelas, nah kita akan simak video terlebih dahulu ya. Kita simak video tersebut yang menjelaskan bagaimana kita bisa menangkap bunyi tersebut. Silahkan simak videonya terlebih dahulu. Tahukah kamu bahwa suara yang kita dengar berasal dari gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah getaran yang bergerak melalui udara dan bisa sampai ke telinga kita. Bunyi terbentuk ketika suatu benda bergetar. Getaran ini membuat udara di sekitarnya ikut bergerak dan membentuk gelombang bunyi. Bunyi dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama.
yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik berdasarkan frekuensinya. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang bisa didengar manusia, 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contohnya, suara musik, suara berbicara, dan suara kendaraan. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi sangat rendah, kurang dari 20 Hz, sehingga tidak bisa didengar manusia, tetapi beberapa hewan bisa merasakannya. Bunyi ultrasonik memiliki frekuensi sangat tinggi, lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini digunakan dalam teknologi medis dan juga oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Perbedaan utama ketiga jenis bunyi adalah pada frekuensinya, yaitu jumlah getaran dalam 1 detik. Memahami gelombang bunyi membantu kita memahami bagaimana suara bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern. Semuanya, setelah tadi menyimak video penjelasan tentang bunyi, yang bagaimana bunyi bisa didengar oleh kita semua. Nah, mungkin itu menjadi akhir ya pembahasan dari pertemuan pada kesempatan hari ini. Nah, namun sebelum mengakhiri pertemuan kesempatan kali ini, izinkan saya bertanya apa saja hal-hal yang sudah kalian pelajari pada kesempatan kali ini. Kalian sudah belajar apa saja? Ya, betul. Yang pertama, kalian sudah belajar suku ya. Ada beragam suku yang berada di Indonesia. Langsung selanjutnya kalian juga telah belajar tentang ide paragraf ya. Jadi ide pokok dari paragraf itu kalian sudah dipelajari. Terus juga kalian tadi mempelajari berbagai alat musik yang ada di Indonesia. Terus kalian juga mempelajari tentang bunyi ya, yang bunyi yang bisa didengar oleh kita semua. Sekali lagi bahwa dengan keberagaman suku bangsa di Indonesia itu, kita sebagai calon penerus di Indonesia ini, kita harus saling menghormati antar sesama suku. Misalkan ada teman kita, teman baru yang berada di Papua ataupun di Kalimantan, sedangkan kita yang berada di Sunda, kita harus menghormati, bahkan kita harus juga saling menolong ketika ada teman yang kesusahan. Nah, yang selanjutnya juga karena keberagaman di Indonesia ini bukan dijadikan untuk kita untuk bermusuhan. Nah, harusnya kita bersyukur karena adanya perbedaan tersebut, karena Indonesia itu sangat kaya dengan keberagaman. Dengan itu, mari kita lebih bersyukur lagi, terus lebih meningkatkan lagi toleransi antar sesama suku. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.